Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Hermia Rahayu Ningtyas, NIM 10118199, kelas praktikum sediaan steril F. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan sediaan salep mata steril. Pada pembuatan salep steril untuk mata ini, formulasi yang digunakan yaitu chloramphenicol 1%, parafin liquid 10%, vaselin flavum 10%, alfa tocopherol atau vitamin E 0,5%, kemudian lanolin anhidrat atau adepsilanae at 10 gram. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama, alat yang digunakan dalam praktikum ini meliputi cawan porselen, mortar, stamper, sudip, spatula tanduk, kaca arloji, kertas perkamen, lensa steril, oven, autoclave, dan yang terakhir tub salep. Bahan yang digunakan yaitu chloramphenicol sebagai bahan aktif, kemudian parafin liquid, vaselin flavum, alfa tocopherol, lanolin anhidrat atau adepsilanae. Kemudian terdapat fungsi bahan yang digunakan untuk pembuatan salep mata steril. Yang pertama yaitu chloramphenicol sebagai bahan aktif yang mempunyai indikasi untuk terapi infeksi superficial pada mata dan otitis eksternal yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian yang kedua yaitu parafin liquid, yaitu sebagai bahan eksipien yang digunakan sebagai basis salep, emollient, lubrikan, dan pelarut. Kemudian vaselin flavum yang juga digunakan sebagai bahan eksipien yang mempunyai fungsi sebagai basis dasar emollient atau salep. Kemudian alfa tocopherol yaitu yang digunakan sebagai antioksidan atau agen terapeutik. Kemudian yang terakhir lanolin anhidrat yang digunakan sebagai bahan eksipien yang mempunyai fungsi sebagai basis salep dan emulsifying agent. Untuk penimbangan bahan yang digunakan yaitu seperti berikut ini, yaitu chloramphenicol 0,11 gram, parafin liquid 1,11 gram, vaselin flavum 1,17 gram, alfa tocopherol 0,05 gram, kemudian lanolin 8,39 gram. Kemudian ada sterilisasi alat. Jadi sebelum alat digunakan untuk pembuatan salep mata steril, alat-alatnya disterilkan terlebih dahulu. Untuk cawan porselen, mortir, stamper, kaca arloji, dan tub salep itu disterilkan dengan metode panas kering, yaitu menggunakan oven dengan suhu 180 derajat Celcius dalam waktu 30 menit. Kemudian untuk sudip dan spatula tanduk disterilisasi dengan metode panas basah dengan menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Tidak hanya alat saja yang disterilkan, namun bahan-bahan yang digunakan juga disterilkan agar tidak dapat kontaminan atau mikroorganisme pada sediaan. Untuk chloramphenicol disterilisasi dengan filtrasi. Kemudian untuk parafin liquid, vaselin flavum, alfa tocopherol, dan adepsilanae disterilisasi dengan oven dengan suhu 150 derajat Celcius selama 1 jam. Nah, berikut ini ada cara kerja dalam pembuatan salep mata steril. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan, kemudian mensterilisasi alat dan bahan tersebut. Yang kedua, setelah semua disiapkan, yaitu menimbang bahan yang digunakan, kemudian memasukkan chloramphenicol dan alfa tocopherol ke dalam mortar, kemudian digerus. Selanjutnya, menserkai basis salep yang telah disterilkan dengan oven, kemudian menghomogenkan campuran semua bahan aktif dan basis salep dengan menggunakan pastel. Kemudian memasukkan campuran salep yang telah homogen ke dalam spuit ukuran 10 ml. Kemudian memasukkan campuran salep ke dalam tub salep yang telah disterilkan dengan menggunakan spuit. Kemudian yang terakhir, setelah sediaan jadi, dilakukan evaluasi mutu fisik, yaitu berupa bentuk, warna, bau, dan homogenitas. Nah, berikut ini terdapat proses pembuatan salep mata steril.
Kemudian dilakukan evaluasi mutu fisik dari sediaan yang sudah jadi tersebut agar kita mengetahui apakah sediaan tersebut layak digunakan atau memenuhi persyaratan atau tidak. Untuk uji organoleptik sendiri yaitu pengamatan yang dilakukan dalam uji ini adalah meliputi bentuk sediaan, bau dan warna sediaan. Parameter kualitas salep yang baik adalah bentuk sediaan setengah padat, salep berbau khas, ekstrak yang digunakan, dan berwarna seperti ekstrak. Kemudian uji homogenitas. Uji homogenitas persediaan salep dilakukan untuk melihat perpaduan bahan-bahan, yaitu basis salep dan juga zat aktif, sehingga menjadi bentuk salep yang homogen. Jika terdapat perbedaan sifat pada basis dan zat aktif, akan terjadi proses penggumpalan sehingga mengakibatkan bentuk sediaan yang memiliki partikel lebih besar dari sediaan. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai cara pembuatan salep mata steril. Semoga membantu. Terima kasih.